Abu Hurairah bertanya, "Apa dosamu?" Wanita itu menjawab, "Sungguh aku telah berbuat zina, dan anak hasil zina ini telah aku bunuh." Jawab wanita itu. Abu Hurairah terkejut dan langsung berkata, "Engkau telah binasa dan membinasakan. Demi Allah, tidak ada tobat untukmu." Mendengar fatwa Abu Hurairah yang sangat berat ini, wanita itu menjerit dan langsung pingsan. Ketika sadar, wanita pendosa itu langsung pergi. Melihat reaksi wanita itu, Abu Hurairah menjadi gundah. Kegundahan itu membuat sahabat mulia ini menangisi dirinya sendiri. Abu Hurairah menanyakan kepada dirinya sendiri, menyesali dirinya. Bagaimana mungkin aku memberi fatwa, padahal Rasulullah SAW masih hidup? Keesokan harinya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang terjadi pada dirinya dan fatwa yang disampaikan pada wanita pendosa semalam. "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita tadi malam meminta fatwa bahwa dirinya telah berbuat zina, kemudian membunuh bayinya dari hasil perbuatannya itu. Dan saya mengatakan, engkau telah binasa dan membinasakan. Demi Allah, tidak ada tobatmu." Dengar cerita sahabatnya itu, Rasul SAW mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Demi Allah, kamu telah celaka dan mencelakakan orang lain. Tidakkah kamu memahami ayat ini? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Mendengar reaksi Rasul SAW, Abu Hurairah merasa menyesal luar biasa. Lalu keluar dari kediaman Rasulullah sambil berlari-lari dari gang ke gang lain di kota Madinah sambil bertanya, "Siapakah yang dapat menunjukkan saya pada seorang wanita yang meminta fatwa pada saya tadi malam?" Perilaku Abu Hurairah yang berlari ke sana kemari sambil menanyakan tentang seorang wanita ini membuat anak-anak kecil Madinah menganggapnya orang gila. Malam harinya, Abu Hurairah menemukan wanita yang dicarinya berada di tempat semula. Maka Abu Hurairah memberitahukan pada wanita itu perihal sabda Rasulullah SAW bahwa ia ada kesempatan untuk bertobat. Wanita malang itu pun berteriak gembira lalu bersumpah, "Saya mempunyai sebuah kebun, akan saya sedekahkan kepada fakir miskin untuk menebus dosaku." Padahal kebun itu menghasilkan 1000 kuintal korma, sedangkan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain itu. Sejak itu, wanita yang sangat berbahagia itu terus bertobat siang malam tanpa henti. Sampai saat senja menjelang Isya, ia menemui ajalnya dengan wajah tampak tersenyum karena telah terbebas dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Hurairah dengan menyatakan tidak ada kesempatan taubat bagi pezina itu bisa saja merupakan ungkapan spontan yang kaget dengan perilaku yang dianggap terlalu. Mengingat dosa yang dilakukan itu merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan, dan diakhiri dengan kekejian. Itu sebabnya Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan hukuman bagi pelakunya di dunia. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian dera masing-masing 100 kali. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian dikalahkan oleh rasa kasihan kepada pelaku zina ketika menegakkan hukum-hukum Allah. Hendaklah sejumlah orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman dera kepada pelaku zina itu. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2.
Namun begitu bukan berarti dosa besar yang telah dilakukan seseorang telah menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyampaikan pesan dengan tegas bagi orang-orang yang bertaubat. Tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Dosa sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan bumi ini seandainya Allah Ta'ala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh manusia saat ini dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Allah telah kirimkan angin kepada kaum 'Ad. Sebagaimana pula Allah telah balikkan bumi ini dan Allah kirimkan bebatuan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu tipu daya iblis kepada Bani Adam adalah dengan menjadikan dosa yang dilakukan seolah-olah kecil dan remeh, sehingga membuat manusia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertaubat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut pun semakin bertambah." Demikianlah Allah Ta'ala firmankan, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi." Hadis riwayat Tirmizi. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya, hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Jika hati seseorang sudah binasa, apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini? Sedangkan kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Makna taubat nasuha, sebagaimana menurut para ulama, adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya, walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110.
Bahkan kepada orang Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas, masih Allah seru untuk bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 74. Maka seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, walau begitu banyak dosanya, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas. Adapun yang menyebutkan dosa syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat semisal ini juga tersebut di dalam surat yang sama, ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan, yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah dosa syirik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul tersebut menjadi sia-sia. Demikian juga mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka berhenti dari kemusyrikan disebabkan keimanan mereka kepada beliau dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan, Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 2. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW, mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik sepanjang masa. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, Wahsy bin Harb, menjadi catatan tersendiri dalam masalah taubat. Orang yang telah berbuat dosa besar, membunuh sahabat mulia, paman yang sangat dicintai dan dihormati Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tak hanya membunuh, Wahsy bahkan mencabik-cabik tubuh sang paman tercinta. Dosa yang begitu besar, peristiwa yang sangat membekas pada diri Rasul SAW, sehingga saat Wahsy sang pembunuh ini memeluk Islam, Nabi bahkan tak ingin melihat wajahnya karena selalu mengingatkan akan kepedihan hatinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Wahsy bin Harb untuk menebus dosa dan kesalahannya yang demikian besar dan menyakiti hati Rasul SAW? Peristiwa ini berawal dari kekalahan kaum kafir Quraisy di Perang Badar pada tahun kedua Hijriah, sehingga menyisakan perasaan dendam kesumat seorang wanita istri pembesar Quraisy, Abu Sufyan, yaitu Hindun, karena ayah dan saudaranya terbunuh di medan Badar. Keluarganya mati di tangan paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia pun berusaha membalas sakit hatinya untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Wahsy bin Harb, seorang budak yang lihai memainkan tombak. Wahsy bin Harb diberikan tugas yang maha berat, yaitu membunuh Hamzah.
dan dijanjikan kepadanya imbalan yang besar, yaitu dimerdekakan dari perbudakan dan sejumlah hadiah menggiurkan. Maka saat terjadi peperangan Uhud, kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Wahsy, mencari celah dan kesempatan yang baik untuk membunuh Hamzah. Saat perang berkecamuk, Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran, dan kepiawaiannya bertempur benar-benar membuat kaum Quraisy enggan mendekatinya. Kemenangan di depan mata seandainya pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di tempat dan tidak meninggalkannya untuk memungut harta rampasan perang yang berada di lembah Uhud. Tentu kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran dahsyat ini. Di saat mereka sedang asyik memungut harta benda musuh Islam yang tertinggal, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki bukit Uhud dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslim terkejut dan kocar-kacir. Saat itulah semangat Hamzah bin Abdul Muttalib semakin bertambah berlipat ganda. Ia menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy, sementara Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah. Di saat yang tepat, Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang. Tombak Wahsy melesat mengenai pinggang bagian bawah Hamzah bin Abdul Muttalib hingga tembus. Paman Rasul berjuluk Singa Allah ini terus bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh dan gugur sebagai syahid. Hindun yang mengutus Wahsy segera turun, mendekati jasad mulia Hamzah, lalu memerintahkan Wahsy untuk merobek perutnya dan mengambil jantungnya. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Sekitar 5 tahun kemudian, Mekah ditaklukkan kaum muslim, sehingga kaum musyrik berduyun-duyun memeluk Islam. Salah satunya adalah Wahsy bin Harb, sang pembunuh paman Rasul Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya. Rasulullah SAW pergi mendatangi Wahsy bin Harb, pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, untuk mengajaknya masuk Islam. Maka Wahsy menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau akan mengajakku masuk Islam, sedangkan engkau sendiri pernah berkata bahwa seorang pembunuh, musyrik dan pezina, ia telah terjatuh ke dalam dosa dan akan menerima azab yang berlipat ganda, serta kekal di neraka dalam keadaan hina. Sedangkan semua itu telah aku lakukan. Apakah menurutmu ada sedikit keringanan bagiku atas dosa-dosaku itu?" Sebagai jawabannya, Allah langsung menurunkan ayat, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Mendengar ini, Wahsy berkata, "Wahai Muhammad, persyaratan ini, taubat, beriman dan beramal soleh amat berat. Tidak mungkin aku dapat memenuhinya." Atas keberatan Wahsy ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Maka Wahsy berkata, "Wahai Muhammad, aku pikir bahwa ampunan ini hanya bagi orang yang dikehendaki Allah, sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku ini diampuni atau tidak oleh Allah. Apakah selain ini juga masih ada keringanan?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah As-Zumar ayat 53. Kemudian Wahsy berkata, "Kalau yang ini aku bisa." Maka Wahsy pun masuk Islam. Orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami juga telah melakukan dosa yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Wahsy. Apakah ayat ini berlaku untuk kami juga?" Nabi SAW menjawab, "Ya, ayat ini untuk setiap orang Islam." Hadits riwayat Tabrani dan Al-Haythami.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebagian orang musyrik banyak melakukan pembunuhan dan banyak melakukan perzinahan. Lalu mereka datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, sesungguhnya yang engkau katakan dan engkau ajak kami kepadanya benar-benar suatu perkara yang baik. Seandainya engkau beritahukan pada kami, mungkin kejahatan-kejahatan yang telah kami lakukan itu ada kifaratnya, denda untuk menghapusnya. Atas hal ini turun ayat, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah memaafkan kesalahan Wahsy yang telah membunuh pamannya dengan cara yang sadis. Namun sebagai seorang manusia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Wahsy tidak menampakkan dirinya di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengingatkan pada sang paman tercinta. Sejak itulah Wahsy bertekad untuk menebus dosanya yang sangat besar itu dengan amalan yang seimbang. Maka saat terjadi perang kaum muslim dengan pemimpin Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab, Wahsy ingin menunjukkan tekadnya. Ia terjun ke medan perang dengan gagah perkasa, mengincar pemimpin orang-orang murtad dan Nabi palsu. Hingga akhirnya saat kesempatan itu ia dapati, Wahsy melepaskan tompaknya, melesat hingga menancap di tubuh sang Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab hingga tewas. Betapa gembiranya hati Wahsy. Ia telah menyesal membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, dan kini ia berhasil membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislamannya telah membawanya kepada kesempurnaan keimanan. Ia pun menuturkan sendiri, jika aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, kini aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Rahimahullah Wahsy bin Harb. Karena itu mohonlah ampunanku agar aku mengampuni kalian. Hadits riwayat Muslim. Dalam hadis lain Allah berfirman, wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, tidak berbuat syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersegera kembali pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.